Selamat malam. Namo Buddhaya. Apa kabar? Tanya jawab yuk. Tanya jawab yuk. Gak ada suara ya. Tanya jawab yuk. Kan sudah tadi bantunya tanya apa kabar. Ya. Silahkan kalau yang ada yang mau bertanya. Ya silahkan. Ada mic-nya lagi? Mic-nya satu lagi. Ada mic but. Nah ini nomor 3 dari depan. Nah, nomor 3 dari depan yang pakai kacamata. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Pada beberapa pertemuan yang lalu, Bante Tanawaru ada menyebut mengenai tentang jalan tengah atau jalan mulia berunsur 8 Bante. Yaitu pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, kesadaran benar, samadhi benar. Yang ingin saya tanyakan Bante, apa maksud dari masing-masing 8 unsur mulia itu Bante? Terima kasih. Kayaknya salah tanya ya. Kayaknya salah tanya. Yang harusnya kemarin langsung ditanyakan sama Bante Tanawaru ya. Oh iya, nggak apa-apa. Mohon maaf sebelumnya. Koko sudah lama belajar Buddhis atau baru-baru saja? Oh baru-baru saja. Dulunya hanya apa? Tradisi gitulah ya. Hanya cung-cung cep ya. Acung-acung tancap ya. Pai sin pau pai hut ya. Buddha berkahi kami celep ya. Ya, baik. Tapi mungkin saya tidak bisa menjelaskan satu persatu secara rinci gitu. Cuman karena butuh waktu untuk menjelaskan 8 jalan utama secara lengkap, secara rinci. Tetapi 8 jalan utama itu dibagi menjadi 3 bagian atau 3 kelompok besar, yaitu sila, samadhi, dan panya. Sesuai dengan urutan ya, urutannya itu kalau hitungan saya itu ngerti, pikir, kata, buat, hidup, usaha, hati, terasi. Mohon maaf ya, terasinya ini bukan sambel ya, singkatan ya. Ngerti, pikir, kata, buat, hidup, usaha, hati, terasi. Kalau kita urutkan daripada, kebetulan tadi Koko yang nomor 7 kalau nggak salah ya, Koko bilangnya kesadaran benar. Tetapi di situ yang benar adalah perhatian, bukan kesadaran. Nah, karena konotasi antara perhatian sama kesadaran di dalam agama Buddha, terlebih kalau kita mengacu pada Abhidhamma, ini perbedaannya sangat jauh sekali. Ya, oke, kita nggak ke arah sana. Kalau diurutkan dengan sesuai nomor yang ada di dalam 8 jalan utama itu, dari mulai pandangan benar dan pikiran benar itu dikategorikan atau dikelompokkan sebagai kelompok panya atau kebijaksanaan. Tapi kalau sesuai dengan urutannya tadi ya, sila, samadhi, dan panya. Berarti kita mulai kalau sesuai dengan angka nomornya, kita mulai dari panya dulu. Apa yang disebut panya di dalam agama Buddha, kalau kita mulai daripada pandangan benar adalah
pandangan yang bisa setidaknya melihat secara teori, kalau bisa menembus luar biasa, istimewa, ya. Setidaknya secara teori memahami 4 kebenaran Arya. 4 kebenaran Arya, setidaknya juga memahami secara teori, memahami hukum karma dan kelahiran kembali. Kita sering mendengar istilah kata kelahiran kembali, reinkarnasi dan lain sebagainya. Tapi kadang kita sebagai umat Buddha sendiri tidak yakin terhadap sebuah kelahiran kembali. Kalau kita yakin akan hukum karma dan kelahiran kembali, karena di situ dikatakan karma dan kelahiran kembali itu hubungannya sangat erat sekali. Bagaikan mata koin, 2 sisi mata koin. Itu hukum kelahiran kembali dan hukum karma, itu hubungannya sangat erat. Jadi tidak bisa dipisah. Nah, kalau kita sudah mampu memahami secara teori ya hukum karma ini, kita akan cenderung menjadi orang yang akan banyak menghindari keburukan, kejahatan, kemudian kita lebih memperbanyak perbuatan baik yang membawa faktor-faktor yang disebut dengan kebijaksanaan itu tadi. Ya, karena seseorang yang memiliki pengetahuan hukum karma dan kelahiran kembali ini dengan baik disebut sebagai orang yang bijaksana. Karena apa? Dia mampu memilah dan memilih mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, mana jalan yang mengarah pada kebahagiaan, mana jalan yang mengarah pada penderitaan. Itu dari sisi hukum karma. Ya, iklan sebentar ya. Kalau dari sisi 4 kebenaran Arya, kenapa disebut Arya? 4 kebenaran mulia atau kebenaran tertinggi. Ibu bapak paham gak ya? Ada 4 kebenaran Arya itu. Cattari Arya Satjani. Ada yang hafal? Ada yang hafal enggak? Yang pertama, ya oke, bisa dibantu? Oke, duka Arya Saja, terus? Belum sampai situ. Hah? Duka Samudaya Arya Saja. Oke, yang ketiga? Duka Nirodha Arya Saja. Oke, yang keempat? Duka Nirodha Gamini Patipada Arya Saja. Baik, kita mulai yang pertama. Karena pertanyaannya tadi kan untuk menjelaskan 8 jalan Arya. Ya, itu makanya tadi saya bilang butuh waktu ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu duka Arya Saja. Duka di sini tidak hanya sebatas duka dari perasaan jasmani, ya, tidak hanya sebatas ketika kita dipukul orang sakit, dicubit orang sakit, ditampar orang sakit, tidak hanya sebatas itu. Yang disebut kelahiran itu juga disebut duka. Proses dari mulai lahir kemudian menua, akhirnya beruban dan gigi tanggal, ya, mulai ompong satu persatu. Nah, silakan bercermin kepada diri sendiri ya. Siapa yang sudah mulai beruban, siapa yang sudah mulai botak ya, siapa yang sudah mulai ompong satu persatu, hanya diri Anda yang mampu menjawab. Itu pun bagian daripada duka. Kalau umat Buddha mengalami hal ini, umat lain mengalami enggak? Bahkan umat yang tidak mempercayai agama sekalipun mengalami enggak? Itulah kenapa disebut sebagai kebenaran tertinggi. Jadi tidak hanya dimonopoli oleh
agama Buddha saja. Jadi 4 kebenaran Arya ini berlaku kepada semua makhluk. Makhluk mengalami kelahiran enggak? Mengalami. Binatang mengalami usia tua enggak? Mengalami. Mereka mengalami kematian enggak? Mengalami. Bahkan siklus kelahiran, lahir mati, kadang lahir di alam manusia, nanti meninggal dari alam manusia, lahir ke alam surga, nanti mati dari alam surga, nanti mampir ke alam binatang. Mati dari alam binatang misalnya balik lagi ke alam manusia misalnya, itu pun disebut duka, penderitaan. Jadi kita di dalam ruang lingkup samsara itu disebut duka. Samsara itu lahir mati itu namanya samsara. Lahir mati yang tidak berkesudahan itu namanya samsara. Beruntungnya kita sebagai umat Buddha, kita memiliki guru agung yang luar biasa. Sehingga beliau mampu menemukan, bisa menemukan di antara guru-guru spiritual lainnya, tidak mampu menemukan jalan untuk memutus samsara, Buddha bisa menemukan jalan untuk memutus kelahiran kembali. Maka tujuan tertinggi daripada agama Buddha apa? Nibbana. Nibbana juga dinyatakan sebagai kebenaran yang hakiki. Nah, kalau di dalam Abhidhamma itu kan ada 4 kebenaran hakiki. Rupa, cita, citasika, dan nibbana. Kok semakin jauh ya aku ngomongnya, kok semakin dalam ini nggak selesai-selesai nanti ini. Itu baru 4 kebenaran Arya yang nomor pertama, duka. Kemudian 4 kebenaran Arya yang nomor 2, yaitu sebab dari segala sesuatu yang menyebabkan ketidakpuasan hati, penderitaan, kesengsaraan hidup, kesusahan hidup. Pokoknya yang susah-susah lah gitu ya intinya. Kalau yang nomor satu tadi itu adalah akibat daripada nomor 2. Ya, jadi hubungan antara 4 kebenaran mulia ini kalau kita lihat daripada hukum Paticca Samuppada itu adalah rangkaian sebab dan akibat. Simple sebenarnya, hanya sebab dan akibat. Tapi kalau kita pecah satu persatu, saya jamin sampai jam 6 pagi kita masih di sini belum selesai kok. Ya. Dan kalau untuk ngomong ini semua tentu Bante memerlukan bantuan laptop dan proyektor tentunya harusnya ya. Jadi rangkaian sebab akibat. Kenapa bisa terjadi kebenaran Arya yang nomor pertama? Karena adanya yang nomor 2, yaitu sebab. Sebab daripada penderitaan. Apa itu? Kama tanha, bhava tanha, vibhava tanha. Di sisi lain ada juga yang mengatakan kama sawa, bhava sawa, dan vibhava sawa. Apa itu kama tanha, bhava tanha, dan vibhava tanha? Makin jauh makin dalam nanti ngomong saya loh, bener loh ini loh. Karena untuk menjelaskan 8 jalan utama ini nggak bisa disingkat-singkat. Ini baru ngomong proses tentang panya saja ini ya, belum selesai panyanya ini. Apa itu kama tanha, bhava tanha, dan vibhava tanha? Kalau nggak salah beberapa pertemuan yang lalu, bulan yang lalu, saya pernah menjelaskan tentang hal ini. Tiuk Bu, Koko yang sering aktif ya, Koko yang di depan, masih ingat kira-kira? Ada yang masih ingat nggak? Saya pernah menjelaskan tentang kama tanha, bhava tanha, dan vibhava tanha. Kama tanha itu kesenangan yang berhubungan dengan panca indrawi. Kita memiliki panca indera di dalam pengertian umum. Kalau pengertian Abhidhamma ada 6 indria, yaitu indria batin atau kesan-kesan batin atau pengalaman yang ditangkap melalui apa yang dilihat dengan mata, apa yang dilihat dengan hidung, apa yang dicium, apa yang dirasakan, apa yang diraba melalui kulit ya atau disentuh,
menjadikan pengalaman-pengalaman di dalam batin atau menjadi memori batin kita, sehingga itu yang disebut sebagai kesan-kesan batin. Ada kalanya hal-hal yang pengalaman seperti ini dapat memunculkan kekotoran-kekotoran batin. Manusia pada umumnya kalau dia tidak bijaksana selalu pasti menginginkan, aku ingin melihat yang indah-indah saja. Tiuk bu. Aku ingin mendengar yang merdu-merdu saja. Tiuk bu. Aku ingin membau yang wangi-wangi saja. Tiuk bu. Aku ingin mengecap yang enak-enak saja. Tiuk bu. Aku ingin bersentuhan atau meraba yang nyaman-nyaman saja. Tiuk bu. Giliran ketemu dengan hal yang tidak diinginkan, apa yang terjadi? Menolak ini, menolak itu. Aku tidak ingin begini, aku tidak ingin begitu. Padahal fakta hidup bukan begini, bukan begitu. Ya, kok ya sampai ke pemahaman seperti ini, fakta hidup bukan begini, bukan begitu, itu memerlukan kebijaksanaan kok. Jadi kalau kita terbelenggu dengan apa yang namanya pengalaman panca indera tadi, aku menginginkan yang baik-baik saja. Fakta hidup menawarkan ada yang namanya ketidakbaikan. Bisnisnya hancur, gagal total, rumah tangganya berantakan, pekerjaan, rezeki berkahnya sedang tidak berpihak. Apa yang terjadi? Goncang kan di situ kan? Karena kekuatan, kemauan, keinginan kita yang berhubungan dengan sebab tadi begitu kuat. Aku tidak ingin menderita, aku tidak ingin mau kondisi yang seperti ini. Menolaknya terlalu kuat. Sama kayak senar gitar, semakin dikencengkan, semakin kenceng putus. Ada yang loncat dari gedung yang tinggi lah, ada yang gantung diri lah, ada yang minum racun serangga lah. Padahal minum air putih lebih seger ya kan, bodoh kali mereka. Kalau kita tidak mampu mengendalikan keinginan-keinginan indera kita yang lahir dari pengalaman panca indera tadi, maka kita akan mudah dikuasai oleh nafsu itu tadi. Sehingga apa? Membelenggu kita di situ. Itu yang terus menyebabkan kita terlahir kembali. Jangan dikira ketika hari ini pada kehidupan ini kita banyak masalah, kita bunuh diri, selesai semua urusan. Anda salah besar. Justru Anda tadi bermasalah di dunia, Anda bunuh diri berarti itu adalah masalah kedua. Tadi Anda sudah punya masalah, ada tambah masalah lagi, tambah makin parah di kehidupan berikutnya. Siapa yang pernah coba-coba ingin bunuh diri di sini? Camkan itu baik-baik. Bunuh diri dengan sila yang pertama tidak ada bedanya. Yang menjadi pembeda itu kalau sila pertama itu objeknya orang lain, makhluk lain. Tetapi kalau bunuh diri objeknya adalah diri sendiri. Secara kebencian sama saja. Tidak menghendaki kehidupan yang susah. Ya udahlah aku bunuh diri saja. Tak bunuh loh supaya kamu tidak membuat hidupku susah misalnya. Secara kebencian sama saja. Bahasa Inggrisnya sami mawon. Oh salah ya? Biasanya kalau ketawai ada yang salah biasanya. Memang Bante di sebelah kiri saya ngakunya ada darah Jawanya. Tapi dalam bahasa Jawanya saya meragukan ya. Mohon maaf ya Bante ya. Pura-pura tidur tapi sebenarnya beliau mendengarkan saya. Itu baru kebenaran Arya nomor
kedua yang berhubungan dengan kama tanha, bawa tanha. Keinginan yang berhubungan dengan aku ingin menjadi. Koko ingin jadi apa? Koko dari rumah ke sini ingin jadi apa? Aku ingin bermeditasi supaya semua beban masalahku hilang semua. Kalau menurut iklan, kalau nggak salah rokok Jarum 76, yang hilang itu hanya masalah korupsi aja. Yang hilang ya. Saya kasih 3 permintaan, gitu kan biasanya kan. Celing masalah korupsi hilang semua. Masalahnya yang hilang, korupsinya tetap menjamur. Dari rumah datang kemari, aku ingin bermeditasi dengan tenang di wihara. Sampai wihara kebetulan ada teman kita yang datangnya tidak sesuai dengan jam yang ditentukan. Udah setengah meditasi, enak-enak. Ya kan, ada buka pintu, kek. Awalnya sudah mau tenang-tenang ini. Damai, tenang gitu kan. Tiba-tiba ada yang lupa silent HP-nya. Muncullah panggilan. Aku, mohon maaf ya Bu, aku tidak menyindir loh. Asli ya, mohon maaf ya. Mohon maaf sebelumnya, aku tidak menyindir, hanya mungkin kebetulan, gitu aja ya. Kebetulan yang sebenarnya benar gitu ya. Awalnya sudah tenang ini, aku ingin tenang, meditasi. Budo, telilit. Siapa nih? Kurang asem nih. Aku tadi sudah mau hampir tidur nih ya padahal. Begitu kan? Aku ingin menjadi. Tapi ketika situasi dan kondisi tidak mendukung, apa yang terjadi? Resah dan gelisah muncul. Ini yang bawa HP bajunya putih HP hitam ya. Ya kan? Ini kira-kira berdering dari iPhone atau Samsung nih gitu. Terus kemana-mana. Awas nanti kalau sudah selesai ya, sampai luar pintu tak tegur kamu. Terus kemana-mana. Karena terlalu kuat keinginan untuk aku ingin menjadi tadi. Jadi tidak ada kepuasan di situ. Kita terbelenggu, aku ingin begini, aku ingin begini, aku ingin begini. Pernah nggak sih? Mohon maaf, Koko punya anak? Punya? Hah? Belum, tapi menikah. Oh, dikirain belum nanti, kebetulan aku belum menikah. Kebetulan coba masih banyak. Langsung ayo ke sini. Jadi mempelajari 8 jalan utama ini lebih mendalam, lebih lebih akurat. Monggo. Ada di sini istrinya? Boleh saya bantu untuk minta izin? Enggak di sini ya? Pertemuan yang akan datang ke sini, ajak ke sini. Biar nanti saya bantu untuk izin ya. Bila perlu dua-duanya langsung jadi Paba Cita semuanya, luar biasa. Ya, lanjut Bu. Udah jam 9 lewat nih. Lanjut Bu. Itu tadi yang berhubungan dengan bawa tanha. Sekarang yang berhubungan dengan wibawa tanha. Kalau yang nomor 2 tadi kan aku ingin menjadi. Yang nomor 3 ini adalah lawannya, kebalikannya. Aku tidak ingin menjadi. Aku tidak ingin begitu, aku tidak ingin begini. Kembali lagi, aku tidak ingin begini, aku tidak ingin begitu. Ya, fakta hidup bukan begini pun bukan begitu. Jadi apa yang mau kita pertahankan? Jalan satu-satunya kalau kita memegang yang namanya kata panya tadi, kebijaksanaan tadi, harus ikhlas, tulus ikhlas, legowo. Ada yang baik datang, namo buddhaya. Ada yang buruk datang, namo buddhaya. Letaknya di mana? Kita tidak melekati yang baik, kita tidak melekati yang buruk dalam artian yang sebenarnya.
Tapi proses untuk mengarah pada pikiran benar, pandangan benar, ya, itu butuh yang namanya proses. Ya kadangkala berbuat baik untuk melakukan meditasi, berdana, bahkan menjalankan sila, kita melekati proses itu, kita melekati teori itu, tapi pada akhirnya nanti ketika hal itu atau kita sudah sampai tujuan, lekatan itu sudah hilang. Kemelekatan itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi ibarat orang yang mau ke sebuah tujuan, itu memakai sebuah keinginan enggak? Aku ingin ke Sun Plaza. Dalam proses dari sini ke Sun Plaza itu menggunakan keinginan. Kita melekati keinginan itu. Tapi pada akhirnya ketika sudah sampai Sun Plaza, keinginan itu hilang dengan sendirinya. Jadi jangan dicampur baur ya. Kata Bante tidak usah melekat. Tapi di sisi lain kita harus melekat bagaimana ini? Gitu ya. Memang dalam tataran yang sesungguhnya pada kebenaran hakikinya kebaikan itu juga tidak boleh kita lekati, keburukan apalagi. Kalau orang contoh yang paling sederhana, kalau orang yang suka melekati tentang kebaikan-kebaikan atau kebahagiaan-kebahagiaan, ketika keburukan terjadi atau keburukan itu menimpa kehidupan kita, kita akan goncang. Bunyinya ya tadi, aku tidak ingin seperti itu, aku inginnya seperti ini. Padahal fakta hidup bukan seperti itu, bukan seperti ini. Dari dulu aku bolak-balik kata ini kayaknya nggak ada yang bingung ya. Bingung nggak kira-kira? Wah bingung nggak? Aku bingung kalau Anda sampai nggak ngerti maksudnya, karena saya sudah sering mengulang kata-kata ini. Itu. Ya. Jadi itu bagian daripada kebenaran kedua atau duka samudaya. Duka Arya Saca, duka samudaya. Udah bisa dimengerti kok? Ini baru dua loh ya. Pengetahuan benar dan pikiran benar. Ini hanya baru mencakup pengetahuan benar. Pikiran benarnya belum nih. Pikiran benarnya belum ini. Ya. Baru mencakup pengetahuan. Ya, tapi sesungguhnya semua rangkaian ini ya, termasuk ada di dalam sebuah pemikiran. Karena kita diskusi seperti ini, ngomong seperti ini juga memakai sebuah pemikiran. Gitu ya. Nomor 3 apa? Nomor 3 tadi, kebenaran mulia nomor 3. Duka Nirodha Arya Saca. Fakta yang nomor 3 dari 4 kebenaran Arya, bahwa duka yang dirasakan atau duka yang kita alami itu faktanya bisa kita hentikan. Singkatnya begini, kalau kita sering mendengar kata nibbana, perealisasian nibbana, hancur leburnya kotoran batin, dari 4 kebenaran Arya itu letaknya di mana? Di nomor 1 kah, di nomor 2 kah, di nomor 3 kah, atau di nomor 4 kah? Ada di nomor 3. Karena fakta sesungguhnya siklus kelahiran kembali itu bisa dihentikan. Itu kebenaran Arya nomor 3 menyatakan demikian. Dan itu kata lain daripada nibbana. Walaupun mungkin nibbana banyak yang mengartikan nibbana adalah padamnya secara total kotoran batin kita. Tapi kalau dilihat dari 4 kebenaran mulia itu ada di dalam nomor 3. Itu nibbana sesungguhnya. Kelahiran, usia tua, ratap tangis, berpisah dengan yang dicinta, berkumpul dengan yang dibenci, tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Singkatnya 5 kelompok kehidupan adalah penderitaan, atau merujuk pada badan dan batin jasmani ini adalah penderitaan.
Mau apa yang kita cari kok? Kalau Buddha dengan tegas menyatakan bahwa nih wujud kita sendiri ini saja, jasmani, batin dan jasmani menggambarkan apa yang dinamakan penderitaan. Masih kita mencari kebahagiaan dari situ? Nikmatnya mie pangsit bante kalau lagi lapar pagi-pagi. Itu kenikmatan sementara. Oh, merdunya lagunya apa yang lagi booming ini di Jakarta? Coldplay ya. Wah, ya kan? Itu hanya kenikmatan sementara Ibu Bapak. Kenikmatan sementara. Karena Sang Buddha sudah dengan tegas bahwa diri kita ini wujud daripada penderitaan. Itu bisa kita hentikan. Ya, kelahiran kembali, tidak mendapatkan apa yang diinginkan, ketidakpuasan hati, itu bisa kita hentikan. Berarti di sini ada hubungannya seperti apa yang kita baca di depan sebelum kita mulai meditasi tadi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhamma telah sempurna dibabarkan, tinggal kita untuk menyempurnakan. Dalam arti menyempurnakan tindakan kita harus kita sempurnakan sesuai dengan seiring sejalan dengan Dhamma ajaran Sang Buddha. Dhamma sudah sempurna dibabarkan, kita yang belum sempurna untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Buddha menyatakan duka bisa dihentikan, tugas kita, PR kita mau nggak menghentikan? Ditawari jubah aja, waduh Bante nanti dululah. Ditawari untuk menjalankan sila, nantilah Bante aku belum bisa ya Bante. Udah dikasih kesempatan longgar sekali. Pak, Bu kalau nggak bisa ada hari Ceit Capgo, CP Jisa. Silahkan gunakan, berarti dalam 1 bulan ada 4 hari. Dan itu tidak 1 hari berturut-turut, enggak. Ya, Ceit Capgo, CP Jisa, 1 hari full, 24 jam full. Anda di situ merenungkan ayat-ayat suci ajaran Buddha. Kalau menurut acuan daripada 8 moralitas, kita disuruh merenungkan 8 moralitas itu. 8 faktor kemoralan itu. Silahkan baca, ada di dalam buku itu. Perenungan Uposatha. Jadi sebenarnya ketika kita kan sudah merasakan jadi kebenaran Arya nomor 1, Tiok Bu. Ya kan? Kita juga sudah dijelaskan sumbernya atau asal usul penderitaannya itu dari mana, kan sudah jelas. Nah, yang nomor 3 ini yang perlu kita pertegas. Mau nggak kita menghentikan? Mau nggak kita menghentikan? Disuruh pindah patah tiap pagi. Aduh Bante aku nggak bisa, jauh rumah saya Bante, di titik kuning. Gak bisa datang setiap pagi. Nantilah Bante kalau sudah agak-agak senggang waktunya. Emang kematian dan penyakit bisa katakan seperti itu. Bisa kita cegah dengan cara seperti itu. Hei penyakit jangan datang ya. Nanti dulu, besoklah kalau bisa. Hei kematian jangan datang dulu ya. Besoklah kalau bisa. Bisa seperti itu. Kalau bisa silahkan ada tunda-tunda kebaikan. Tapi kalau tidak bisa, jangan pernah bermain-main dengan kematian. Karena itu jadi kebenaran yang hakiki. Kematian itu kebenaran hakiki. Masuk di dalam kebenaran Arya nomor pertama tadi. Jati piduka, jara piduka, maranam piduka. Dan lain dan seterusnya. Jadi kuncinya itu di nomor 3 ini bagaimana sikap kita. Dukanya jelas, sumbernya jelas. Nomor 3-nya ini loh. Buddha dengan jelas mengatakan duka bisa dihentikan.
penderitaan ini bisa kita hentikan selamanya, seutuhnya. Jadi ini nomor 3 ini murni kembali kepada diri Anda, diri ibu bapak semua. Dan yang terakhir apa tadi? Dukkha nirodha gamani pati pada. Yaitu mengacu pada 8 jalan utama sebagai penghancur penderitaan itu sendiri. Atau jalan yang mengarahkan kita pada pencapaian tertinggi nibbana. Tadi yang baru kita omongkan hanya baru sekedar tentang kelompok panya. Ya, jadi 8 jalan utama itu dikelompokkan menjadi 3. Hanya baru kelompok panya. Jadi itu yang berhubungan dengan pikiran dan pandangan. Kalau kita mau mengetahui tentang pikiran benar itu apa saja, kita butuh yang namanya belajar tentang teori Abhidhamma sebenarnya. Karena di situ pemilihan mana faktor mental yang baik, mana faktor mental yang buruk, ada juga faktor mental yang netral. Di situ nanti terlihat jelas, ya, terlihat jelas mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kendati demikian bisa disingkat. Apa yang dikatakan baik di dalam agama Buddha, tolok ukur baik di dalam agama Buddha. Yang pertama, tidak menyebabkan kerugian pada diri kita, pun tidak menyebabkan pada pihak lain. Pihak lain ya makhluk lain dan lain sebagainya, pokoknya di luar daripada diri kamu. Ya. Dan hal itu memberikan keuntungan dalam artian yang mengarah pada hancurnya kotoran batin tadi bagi diri kita sendiri maupun pihak lain. Itu dikatakan baik, itu dikatakan benar. Tapi kalau baiknya, benarnya hanya sebatas pihak saya pribadi, kaum saya pribadi, etnis saya pribadi, negara saya pribadi, itu belum menyentuh kebenaran. Jadi benar sama kebenaran itu adalah 2 hal yang berbeda. Jadi kita bisa mengkelompokkan apa yang dikategorikan pikiran baik atau pikiran yang benar. Benar untuk dia, benar untuk kita. Benar untuk saya, benar untuk dia, benar untuk mereka, benar untuk kita. Jadi semuanya tidak ada yang dirugikan. Itu bagian daripada pikiran benar. Ya salah satunya Koko tadi ini kan hari Kamis ya. Biasanya di ITBC ada meditasi dari rumah. Itu diawali oleh pikiran benar. Oh besok saya ada waktu luang ke ITBC mau pindah bata. Itu juga memakai pikiran benar. Oh hari ini adalah hari Ceit. Ya, saya mau menjalankan 8 sila Ya. Oh saya adalah sebagai umat upasaka upasika yang sudah menyatakan berlindung kepada Buddha dan Sangha, maka untuk itu saya harus berpantang 5 hal. Menghindari pembunuhan, pencurian, asusila, kebohongan dan mabukan. Itu juga didasari oleh pikiran benar. Jadi kalau kita mengatakan bahwa sebagai seorang laki-laki saya adalah upasaka. Seorang perempuan menyatakan saya adalah upasika. 5 sila gak bisa Anda tawar dalam kehidupan Anda. Sesungguhnya. Ya, bisa dimengerti ya ya. Ini bagian daripada panya ya. Jadi sebenarnya kalau kita mempelajari tentang 4 kebenaran mulia itu ya terakhirnya di nomor 4 tadi merujuknya adalah ke-8 jalan utama. Baru 8 jalan utama nanti kita baru pelajari petik satu-satu.
Saya bisa ngasih rujukan kepada Koko, coba nanti di rumah buka laptopnya atau mungkin pakai laptop ya, bacanya lebih besar, lebih enak itu. Aku kok lupa nama sutanya ya. Magga Wibangga Sutta. Magga Wibangga Sutta. Ya, seingat saya Magga Wibangga Sutta. Itu memberikan penjabaran tentang 8 jalan utama itu. Maka disebut Magga. Magga, Wibangga itu penjelasan, Magga itu jalan. Jadi 8 jalan itu di situ diuraikan satu-satu. Salah satunya misalnya seperti tadi, pandangan benar itu yang disebut pandangan benar itu apa? Oh, ternyata isinya adalah 4 kebenaran Arya. Nah, itu tadi. Ya, itu diuraikan satu persatu. Baru nanti yang disebut ucapan benar itu yang bagaimana? Yang disebut penghidupan benar itu yang bagaimana? Nah, nanti di situ dijabarkan. Ya, atau mungkin kita pakai untuk PR pertemuan yang akan datang. Itu kalau masih sama saya, kalau misalnya belum enggak sama saya, misalnya sama Bante Tanah atau sama Bante yang lain, bisa ditanyakan. Bante minggu lalu sudah menjelaskan tentang kelompok Panya, ya sekarang jelaskan tentang kelompok bisa sila ataupun bisa kelompok samadhi, tergantung dari kita urutan 8 jalan utama tadi. Nah, karena tadi saya sesuai dengan urutan 8 jalan utama, maka saya menjelaskan tentang Panya terlebih dahulu. Nah, jadi Panya itu isinya apa? Pandangan dan pikiran benar. Sedangkan sila apa? Ucapan benar, penghidupan benar, apalagi? Hah? Kan ngerti, pikir, ini sudah masuk kategori Panya. Perkataan, perbuatan, serta penghidupan benar masuk ke mana? Kategori sila. Terus kemudian usaha atau daya upaya, perhatian dan konsentrasi ini masuk kelompok samadhi. Nah, jadi ketika seseorang melakukan samadhi, berlatih konsentrasi, berarti Anda menggunakan perhatian, Anda juga menggunakan daya upaya. Dari ke-8 8 jalan utama ini labelnya cuma satu, benar. Samadhi benar, perhatian benar, daya upaya benar. Karena apa? Ada daya upaya yang tidak benar, ada perhatian yang tidak benar, ada konsentrasi yang tidak benar. Maling, rampok itu menggunakan hal ini semua. Mereka butuh daya upaya enggak? Butuh. Butuh konsentrasi enggak? Butuh. Mereka butuh perhatian enggak? Butuh. Kalau perhatian nanti gimana, dia enggak bisa pegang tembak kan nanti kan? Untuk nembak orang itu kan butuh perhatian juga. Kalau Bante Tanawaro sering mengibaratkan seperti kayak kucing yang mengejar tikus. Itu juga menggunakan perhatian. Tio Bu, Tio. Tak jawab sendirilah, nggak ada yang jawab. Sudah malam kali ya. Ya, jadi itu yang bisa saya jelaskan dari sisi Panya. Ada yang tidak dimengerti dari sini, dari sisi Panya? Udah agak sedikit bersinar ya. Nah, tadi yang batinnya mungkin gelap, udah agak bersinar sekarang nanti gitu ya. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan sehubungan dengan hal itu. Kalau masih ada yang belum dimengerti boleh dipertanyakan kok ya. Yang berhubungan dengan Panya tadi ya. Mana tahu saya kelewat dalam hal penjelasan. Ya. Cukup ya? Sudah cukup gamblang ya? Sudah cukup gamblang, cukup terang. Ya, cukup terang karena lampunya lumayan besar wattnya, jadi lumayan terang terus. Iklan jadinya. Ya, jadi itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Atas kurang lebihnya atau atas kekurangan apa yang telah saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, sabi sata bhavantu sukitata,
Namo Buddhaya. Ya, kita tutup dengan batik dana ya.